atas basirah, harus dilakukan atas basirah, yaitu al-ilm, di atas ilmu, wal hujjah, dan juga hujjah. Jadi mengajak manusia ini butuh ilmu, bukan semata-mata berceramah saja, tapi dia harus mempunyai ilmu. Maka terkumpullah dalam basirah ini yaitu al-ikhlas wal ilm. Berdakwah manusia mengajak kepada Allah itu di atas basirah. Yang basirah itu adalah keikhlasan dan juga ilmu hujjah yang dimiliki. Li'anna aktsara ma yufsidu dakwah ada ikhlas, karena sesungguhnya hal yang membuat dakwah ini menjadi rusak adalah ketidakikhlasan dia kepada Allah, atau adamul ilmi, juga tidak adanya ilmu. Sehingga dengan itu dia menghalalkan segala cara untuk mengajak manusia ya kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun dengan cara-cara yang terlarang. Ada yang dengan cara-cara ya dangdutan lah, segala macamnya, konser-konseran dan seterusnya. Yang penting manusia adil, manusia ingat kepada Allah, ini nggak bisa. Maka dengan ilmu lah seorang itu harus mencocoki bagaimana seharusnya dia berdakwah, dan cukuplah bagi dia sang suri tauladan dalam berdakwah yaitu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad mengajak para sahabatnya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan cara-cara yang benar, bukan cara-cara yang melanggar syariat. Jadi dengan ya mengajak manusia itu dengan basirah, ya ilmu dan hujjah. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis dari bab ini dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat ya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan, ketika beliau mengutus Mu'adz Jabal ila Yaman, ya ke negeri Yaman. Qala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum daripada ahli kitab. Jadi Rasulullah pernah mengutus para sahabat untuk berdakwah ke negeri-negeri tertentu. Maka di hadits ini Rasul mengutus Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah ke negeri Yaman. Yang mana Yaman pada saat itu kebanyakan mereka penduduknya adalah ahli kitab. Ahli kitab itu maksudnya adalah al-Yahudi wal Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Falyakun, maka kata Nabi SAW, falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatan an la ilaha illallah. Maka hendaklah kau jadikan awal mula pertama kali seruan kepada mereka adalah syahadat an la ilaha illallah. Ini yang Nabi pesankan kepada Mu'adz bin Jabal ketika berdakwah ke negeri Yaman, yang di situ penduduknya adalah ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani. Maka Nabi perintahkan Mu'adz, sebelum memerintahkan hal-hal yang lain, Nabi perintahkan untuk menyeru mereka kepada la ilaha illallah. Ini dia. Jadi awal mula dakwah yang diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat adalah menyebarkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, ila an yuwahhidullah, serulah mereka agar mereka mentauhidkan Allah. Ya, karena maknanya yang la ilaha adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan, tidak menyembah kepada selain Allah dengan sembahan yang hak, ya,
Tidak boleh kita sembahkan suatu sembahan yang benar kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian Nabi menyebutkan lanjutannya fa in hum ata'uka lidzalik, maka sungguh jika mereka mentaatimu dalam hal yang demikian, yaitu mereka telah masuk Islam, telah bersyahadat la ilaha illallah, fa'alimhum, maka ajarkanlah kepada mereka anna Allah aftarada alaihim khamsa salawatin. Kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada mereka setelah mereka mentauhidkan Allah, bersyahadat la ilaha illallah, ajarkanlah mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka khamsa salawatin, ya 5 salat, ya 5 kali salat fi kulli yaumin wa lailah, dalam sehari semalam. Jadi urutannya begitu. Syahadat, baru ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk melaksanakan salat ya 5 waktu dalam sehari semalam. Fa in hum ata'u laka bidzalik, kalau mereka mentaatimu dalam hal itu, yaitu mereka telah bersyahadat, kemudian melaksanakan salat 5 waktu sehari semalam, maka fa'alimhum anna Allah aftarada alaihim sadaqah. Beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah, itu zakat. Tukhadu min aghniyaihim, yang diambil harta zakat itu min aghniyaihim, dari orang-orang kaya mereka. Faturaddu ala fuqaraihim, untuk yang dibagikan kepada orang fakir di antara mereka. Ini dalil bahwasanya hendaklah zakat itu yang dikeluarkan oleh orang-orang sekitar untuk warga sekitar, agar mereka merasakan manfaat dari keberadaan orang-orang kaya di kampung mereka. Dengan zakat yang dikeluarkan oleh orang kaya, maka orang kaya kalau berzakat, ya penuhi dulu ya orang-orang fakir yang ada di lingkungannya supaya bermanfaat untuk mereka. Ya, karena dari sini bahwasanya ambillah zakat dari orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang fakir di antara mereka juga, sehingga itu benar-benar seimbang ya. Ada yang kaya memberikan zakat untuk orang-orang fakir ya di kalangan ya lingkungan mereka. Fa'inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu, mereka telah bersyahadat, kemudian juga mendirikan salat 5 waktu, kemudian juga membayar zakat, ya fa iyyakum wa qara'ima amwalihim, maka hati-hatilah engkau terhadap harta-harta yang mereka sukai, jangan sampai engkau mengambil hak mereka. Wattaqi da'watal mazlum, dan takutlah engkau akan doanya orang-orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena dakwah atau doa antara mereka orang-orang yang terzalimi itu ya dengan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada hijab penghalangnya. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari dari kitab Al-Maghazi, hadis sahih. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang at-tadarruj fi dakwah. Dalam dakwah itu ia harus bertadarruj. Yang pertama adalah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man da'a ila Allah yatawalla an-nas fardina minhu fala yai'as, maka siapa yang mengajak manusia kepada Allah sumara an-nasa fardina minhu, lalu dia melihat manusia itu lari darinya, gak mau diajak ngaji, gak mau dia menyembah Allah, lari, gak mau didakwahin, gak mau dia berikan pencerahan, fala yai'as, maka jangan kau berputus asa, jangan bersedih. Ayat berdoa, dan jangan kau tinggalkan berdoa, yaitu berdakwah mengajak manusia. Kenapa? Fa inna Rasulullah sallallahu qala li aliyin, karena Rasul pernah berkata kepada Ali, "Inbit ala rizqika."
tetaplah engkau pada jalanmu. Wallahi demi Allah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya engkau bisa memberikan petunjuk kepada seorang melalui perantaramu, itu satu orang saja, khairun laka min humrin na'am, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Ini yang kebaikannya sangat luar biasa. Ketika kita bisa mengajak seorang kepada dakwah tauhid, satu orang saja dia berikan tauhid kepada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, maka itu lebih baik daripada unta merah. Ya. Yakni anah tidak Rasulullah in kita yakun syaraka min Allah ni'am fa idza da'a ila Allah. Kalau dia sudah mengajak manusia kepada Allah, walam yujab, tapi dakwahnya itu tidak dijawab, tidak diterima. Kalau yakun ghadabu min ajli al-haqq la bittaba. Maka adalah kalau dia marah karena dia soal itu tidak mengikuti yang hak, bukan karena marah karena dirinya, bukan. Karena kalau dia marah karena dirinya, itu bukan karena Allah dia berdakwah. Tapi kalau dia marah karena hak Allah dilanggar, maka itu marah yang benar. Ya, artinya kalau orang mau ikut, ya udah jangan marah-marah gitu. Tapi kalau kita melihat orang berbuat syirikan segala macamnya, kita marah boleh. Nah, hati kita tuh kesel. Ya, sambil doain mereka agar semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada orang tersebut. Karena urusan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka tidak menjawab, abrata dimmatul ain, maka sungguh dia tidak membuat berlepas diri dari apa yang diwajibkan, itu berdakwah kepada manusia pada tauhid. Dalam hadis wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad. Karena ada hadis yang menunjukkan, kita sebutkan dulu, ada seorang nabi yang bersamanya tidak ada pengikut satu orang pun. Jadi ya inilah dakwah. Ya memang kalau kita mengajak manusia, ada yang menerima, ada yang tidak. Yang menerima itu karena Allah, yang tidak menerima ya mungkin karena Allah memberikan petunjuk kepada dia. Mungkin nggak saat ini, mungkin di waktu yang akan datang. Tetap mengajak manusia kepada kebaikan, dan bukan menjadi hasilnya adalah ketika orang banyak mengikuti kita, maka itu berhasil. Kalau kita tidak, ya kita mengucapkan dakwah kepada kebenaran, mengajak tauhid, itu sudah berhasil. Adapun yang ikut atau tidak ikut, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian wattaqi da'wal mazlum, ya, berhati-hatilah engkau terhadap dakwahnya orang-orang yang terzalimi. Karena sesungguhnya antara dirinya dengan Allah itu tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Bahkan para ulama menyebutkan hatta doanya itu berasal dari doa orang yang kafir. Ketika dia minta angkat tangannya, wahai Tuhan, ya dia dizalimi, maka pasti juga Allah akan mengabulkannya. Karena dakwah mazlum, siapa saja yang terzalimi, maka tidak boleh menzalimi orang-orang kafir, mengambil harta mereka. Boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Orang kafir nih, berarti hartanya halal dong. Tidak boleh, haram kalau kita mengambil harta mereka. Membunuhnya, apalagi membunuhnya kalau mereka kafir ya zimmi atau kafir mu'ahad yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin. Nabi menyebutkan, man qatala mu'ahadan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa membunuh seorang kafir yang dilindungi oleh pemerintah kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Artinya kias, dia tidak akan masuk surga, ancamannya neraka. Ini menunjukkan bahwasanya tidak halal menumpahkan darah orang kafir atau mengambil harta mereka, tidak boleh, dijaga. Ya, kalau dia minta kepada Allah, ya kepada Tuhan, ya maka boleh jadi Allah akan jawab, Allah akan kabulkan permintaannya. Karena ini berhubungan dengan hak manusia, hak makhluk, ya hak makhluk. Maka kita tidak boleh
ya menzalimi ya orang lain meskipun itu orang kafir. Wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah kau terhadap doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya antara dia dengan Allah tidak ada penghalang. Artinya dikabulkan doanya. Kemudian yang berikutnya adalah hadis kedua dari bab ini. Walahuma masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu. Dari Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, yaum Khaybar, pada waktu perang Khaybar, itu peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin kepada orang Yahudi. Yang penolakannya sangat sulit ketika itu, sampai berhari-hari. Ya, maka Nabi berkata kepada para sahabat, la'utiyanna royan godan. Rajul yuhibbullaha wa yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullaha wa rasulah. Saya akan memberikan royal bendera perang ini sebagai panglima berangkat kepada rajulan, seorang laki-laki yang rajulan itu yuhibbullaha wa rasulah, dia cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Ini Nabi bersabda, ya, dia akan berikan bendera perang ini kepada seorang laki-laki yang dia mencintai Allah dan mencintai Rasulullah. Gak hanya itu, wa yuhibbullaha wa rasulah, dan Allah pun juga mencintainya, Rasul juga mencintainya. Jadi dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasul juga mencintai dirinya. Yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah akan bukakan kemenangan melalui kedua tangannya. Subhanallah. Ya, ketika mendengar hadis ini dari Nabi SAW, fabatan nasu yadukuna lailatahu, maka manusia ketika itu berbicara ya di malam hari mereka tentang ayyuhum yallah, siapakah yang akan diberikan penghargaan kehormatan tersebut besok hari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu bermalam berbincang terus ya, memikirkan siapa kiranya yang akan mendapatkan penghormatan, yaitu seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah Rasulnya. Ini kan suatu kabar yang sangat gembira, yang semua sahabat ingin dialah orang yang dimaksud itu, sehingga mereka tidak bisa tidur malam-malam berharap Muhammad SAW ini sama teman-temannya ya, sambil berharap semoga sayalah orang tersebut. Falamma asbahu, maka ketika pagi hari, Badaw ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka segera ya hadir menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarju an yallah, setiap di antara mereka berharap dialah orang yang diberikan bendera perang tersebut, ya, sebagai panglima yang akan menaklukkan benteng Khaybar, yang Allah berikan kekuatan yang melalui kedua tangannya, ya, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seorang laki-laki yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Semua berharap, ya kan, mudah-mudahan saya. Faqala, akan tetapi Rasulullah bersabda, aina aliyun, ya, aina Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib? Udah, ya, makanya pas itu berarti orang yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib. Faqila, dikatakan oleh Rasulullah, huwa yashtaqi ainaihi, ya, dia merasakan sakit pada kedua matanya. Jadi Ali itu nggak hadir, dia di rumahnya, dia nggak tahu bahwa Rasulullah akan memberikan bendera itu kepada dirinya. Dia sakit mata, ya, dua matanya sakit. Farsal ilaihi, maka ya mereka pun datang. Nabi pun mengutus mereka untuk datang kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'utiya bihi, lalu dihadirkanlah Ali. Ya, fabasaqa fi ainaihi, maka Rasulullah SAW meludahi kedua matanya. Wa da'a lahu, dan berdoa kesembuhan untuk Ali. Fabaraka, maka Ali pun sembuh. Ka'allam yakun bihi waja'un,
seakan-akan dia nggak pernah sakit ya sedikit pun. Artinya udah normal kembali matanya berkat ya dengan doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi langsung sembuh ketika itu juga matanya. Seperti ya seakan-akan dia belum pernah sakit sebelumnya. Fa'ata lalu Nabi pun Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada Ali radhiyallahu anhu ya royanya, benderanya. Faqala maka Nabi SAW bersabda, "Unfud ala rizqika." Majulah engkau di atas jalanmu. Hatta tanzila bisabatihim sehingga engkau sampai kepada tempat mereka. Kemudian apa? Summa da'u ilal Islam. Setelah engkau masuk ke tempat mereka, summa da'u ilal Islam, serulah mereka kepada Islam. Yaitu syahadat la ilaha illallah. Karena syarat orang non-muslim ya Yahudi atau Nasrani dan yang lainnya, kalau dia mau masuk Islam dia harus bersyahadat. Jadi intinya adalah mengajak orang untuk bersyahadat kepada tauhid la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi. Dan juga kabarkan kepada mereka tentang perkara yang wajib atas mereka daripada hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar Allah diibadahi, tidak dimusyriki. Ya, tidak berbuat syirik kepada Allah, ini hak Allah. Kita harus beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Sedangkan hak kita adalah ya bahwasanya Allah tidak akan mengazab seseorang yang beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya. Ini kita baca telah besar ya hadisnya yang besar tentang ya, hak Allah kepada hamba dan hak hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya hak Allah adalah tidak boleh disekutukan, dia harus ditauhidkan. Sedangkan hak hamba adalah Allah tidak akan mengazab seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fa wallahi berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Ini ayat tadi. Sesungguhnya jika engkau bisa berikan petunjuk ya hidayah Allah kepada seorang melalui perantaramu, satu orang saja, khairun laka min umrin na'am, itu lebih baik bagimu ya daripada unta merah. Jadi pahalanya besar. Unta merah ini yang simbol daripada lambang kebangsawanan ya, kendaraan yang paling mewah ketika itu. Tidak ada lagi kendaraan yang bisa menyaingi ya mahalnya, mewahnya unta merah. Jarang sekali ya. Unta biasanya kan warnanya abu-abu atau hitam, ini unta merah yang harganya ketika itu mungkin sangat mahal, sehingga diibaratkan seperti unta merah. Itu lebih baik, bukan sama dengan unta merah, tapi khair itu lebih baik daripada unta merah. Maka semoga ini menjadi semangat buat kita untuk mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah. Kemudian konsekuensinya yang penting adalah bukan hanya mengajak manusia kepada Islam, karena memang sejatinya orang Islam sudah banyak. Kita lahir dalam keadaan Islam, maka kita Islam, tapi sedikit di antara kita, di antara mereka yang memahami hakikat konsekuensi syahadat la ilaha illallah. Ya, banyak yang tidak paham. Kalau mereka paham syahadat la ilaha illallah, mereka akan pernah pergi minta kepada selain Allah, minta ke kuburan, minta kepada wali. Kalau mereka paham syahadat la ilaha illallah, tidak ada orang yang bunuh diri, tidak ada orang yang ya takut kepada jin, memakai wabah, jimat-jimat dan seterusnya, penglaris dan seterusnya, nggak ada. Nggak akan yang takut kelaparan, ya kalau dia paham syahadat la ilaha illallah. Karena semuanya ini syahadat la ilaha illallah itu menunjukkan bahwasanya seorang itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya memberikan ibadah hanya untuk Allah dan meyakini semua yang ada di semesta ini yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka kita tidak boleh takut, tidak boleh ya gusar, ya putus asa dalam hidup ini. Kalau kita yakin kepada Allah, maka pasti Allah akan berikan kebaikan, jalan keluar dari setiap kehidupan kesulitan yang kita hadapi. Maka perbaiki ya iman kita, tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Taala, ya tentunya dengan usaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Taala. Kandungan bab ini adalah fihi masail, di antara kandungan bab adalah al-awwal anna da'wata ila Allah tariqun man ittaba Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya mengajak manusia kepada Allah adalah jalan, metode, cara orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwahnya para Rasul dan Nabi itu mereka mengajak manusia kepada Allah yang pertama. Yang kedua, at-tanbihu 'ala ikhlas. Pentingnya untuk ikhlas dalam berdakwah, dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna katsiran minan nas law da'il haqqi fa huwa yad'u ila nafsihi. Karena kebanyakan manusia ketika mengajak manusia kepada kebenaran, tapi dia malah mengajak kepada dirinya sendiri, kepada kelompoknya, kepada ketuanya dan seterusnya. Jadi harus dia ikhlas untuk mengajak manusia hanya kepada Allah, bukan untuk mengagungkan dirinya, kelompoknya, ketuanya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya, annal basirah minal fara'id. Di antara kewajiban adalah al-basirah, itu ilmu. Bagi orang yang berdakwah adalah dia memahami, mempunyai ilmu tentang dalil hujjah yang kuat untuk disampaikan kepada ya mad'unya, orang yang disampaikan dakwah tersebut. Kemudian anna min qabl syirki kaunuhu masabatan lillah. Di antara faedahnya adalah kejelekan syirik itu adalah ia masabatan lillah, perendahan diri bagi Allah Subhanahu wa taala, celaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat syirik sejatinya dia telah meremehkan, melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak bergantung, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia memberikan peribadahan kepada selain Allah. Ini berarti ia merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita hindari. Kemudian yang berikutnya adalah qaul tauhid awal wajibin fid da'wah. Adalah keadaan tauhid itu adalah suatu awal mula pertama yang wajib yang harus didakwakan kepada manusia sebelum yang lainnya. Jadi tauhid dulu, benarin dulu keyakinannya, ya, akidahnya, sehingga kalau akidahnya benar, keyakinannya benar tentang Allah, maka ibadah-ibadah yang lain akan benar. Seperti ini, ya, ditamakan tauhid dulu, baru kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, haji dan yang lainnya. Tapi tanamkan yang pertama kali adalah nilai tauhid kepada manusia agar dia beribadah nantinya hanya untuk Allah, bukan karena yang lainnya. Kemudian at-tanbihu 'ala ta'limi bitadarruj. Ya, peringatan buat para dai untuk mengajarkan manusia dengan tadarruj, secara ya bertingkat-tingkat, nggak sekaligus, tapi tadarruj, ya sedikit demi sedikit. Tidak semuanya diajarkan, tapi bil aham fal aham, maka mulai dengan yang paling penting dari yang penting. Salat penting, puasa penting, zakat penting. Tapi dari itu semua yang paling penting adalah at-tauhid. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang paling penting, yang mendasar. Maka ajarkan ini dulu. Ya, ajarkan tauhid dulu agar mereka ya, tauhidnya benar, akidahnya lurus, baru ketika itu yang lainnya. Kemudian masrifuz zakat, ya, orang yang berhak menerima zakat itu adalah fuqara, itu para fakir. Maka diusahakan orang fakirlah kita ya prioritaskan dalam kita membayar zakat kepada mereka. Jadi yang fakir dulu, kemudian yang miskin, baru yang lainnya. Kalau ada yang fakir miskin, maka serahkan kepada mereka agar mereka yang mendapatkan haknya. Kemudian an-nahyu 'an kara'imil amwal, berhati-hatilah untuk mengambil hak manusia, harta yang mereka cintai. Tidak boleh ya mengambil rampas harta manusia. Kemudian ittiqa'u da'watil mazlum, adalah kita takut atas dakwanya, doanya orang-orang yang terzalimi. Karena
antara dakwahnya dia, doanya dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada penghalang. Semuanya apa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi, "La'utiyanna raya." Aku akan berikan bendera ini kepada seorang. Ini adalah alamun min alamin nubuwah, satu tanda di antara tanda-tanda kenabian. Bahwasanya dengan hal itu Allah akan memberikan kemenangan kepada pasukan ini. Benar ketika itu dipimpin oleh Ali dan menang. Ini tanda nubuwah yang ketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, satu perkara yang gaib gitu. Tapi ini disampaikan oleh Nabi berdasarkan wahyu. Artinya Nabi tahu bahwasanya dengan orang ini Allah akan membukakan kemenangan di perang Khaybar. Kemudian tafluhu fi ainihi alamun min alamiha aidan. Demikian pula ya, penyembuhan Nabi kepada penyakit yang dialami oleh Ali merupakan juga mukjizat, tanda-tanda kenabian pula. Ya, cuma dihidup-hidupain doang oleh Nabi, maka Ali ketika itu juga matanya langsung sembuh. Ini mukjizat. Ya, bukan dokter. Nabi itu bukan dokter. Ya kita nggak bisa. Kalau kita punya anak kita ludahin itu matanya sembuh atau tidak sembuh, belum tentu kan gitu. Tapi Nabi ya dengan berkahnya, dengan doanya, ya bisa sembuh dengan hal yang demikian. Kemudian Fadilatul Ali. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ini tentang keutamaan Ali radhiyallahu anhu, di mana Ali adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ini Ali radhiyallahu anhu. Kemudian fadlu sahabat fi lukihim tilkal lailah wa syukurihim an bisyaratil fasad. Keutamaan para sahabat secara umum, di mana mereka rela bermalam untuk membicarakan tentang siapa yang diberikan kabar gembira dengan memegang proyek itu. Artinya para sahabat masing-masing dari mereka menginginkan kedudukan yang ingin diraih oleh seorang itu Ali radhiyallahu anhu. Yang mereka bermalam membicarakan ya suatu perkara yang sangat dicintai, diinginkan oleh masing-masing dari mereka. Ini keutamaan mereka. Jadi merasa itu istimewa sekali gitu. Enggak masa bodoh. Justru mereka bincangkan di malam harinya terus, ya sampai begadang. Tujuannya karena mereka ingin mudah-mudahan saya yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya ada waktu Islam qabla kita. Di antara faedah kesimpulan berdakwah mengajak manusia kepada Islam sebelum terjadinya peperangan. Jadi dalam peperangan itu nggak langsung melempar bom, akan tetapi mengajak dulu mereka masuk itu kepada Islam. Kalau mereka masuk Islam sudah jangan jadi peperangan. Tiga masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam sudah terpelihara darah mereka, kehormatan mereka, harta mereka nggak boleh diperangi, nggak boleh ambil hartanya. Yang kedua, mereka nggak mau masuk Islam maka bayar jizyah, bayar pajak kepada pemerintah kaum muslimin, boleh, jangan diperangi mereka. Selama mereka masih bayar jizyah, pajak kepada pemerintah kaum muslimin, mereka nggak boleh dibunuh, nggak boleh diperangi, nggak boleh diambil hartanya. Kalau yang satu nggak mau, kedua nggak mau, masuk Islam nggak mau, bayar pajak nggak mau, yang ketiga ya udah baru diperangi. Itu urutannya, bukan langsung dihajar perang, tidak. Tawarkan dulu kepada Islam. Ini tentunya berhubungan dengan jihad syar'i, ya jihad antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Adapun tawuran antara sama muslim, antara ormas dan lainnya itu bukan jihad namanya. Ini Allah Akbar, ini Allah Akbar perang. Gimana jadi perang? Ya, ini hawa nafsu bahkan kerusakan. Ya, ini tipu daya syaitan. Kenapa? Karena dia Nabi makhluk. Lebih perang yang syar'i adalah perang yang benar-benar perang antara pasukan muslim dengan ya kaum kafir. Kemudian ada waktu bil hikmah, hendaklah berdakwah itu dengan hikmah. Karena bahasa Nabi, "Takhbiruhum bima yajibu alaihim." Kabarkan kepada mereka
apa-apa hal yang wajib mereka lakukan. Ya, setelah mereka lakukan ini diwajibkan, ini yang diwajibkan, begitu seterusnya. Ya, dengan cara yang baik. Kemudian at-tawabu man ihtada ala yadayhi rajulun. Ganjaran yang besar bagi seorang yang bisa menunjukkan orang lain melalui perantaranya, walaupun hanya satu orang saja. Bagaimana kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang dan seterusnya? Semakin banyak maka semakin besar pahalanya. Nah, tapi sekali lagi, ya kalau ada yang ikut bagaimana? Nggak dapat pahala? Tidak, tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Tugas kita adalah mengajak manusia kepada tauhid. Adapun ya sekali lagi hidayah mereka mau menerima atau tidak itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kita istiqomah dalam mengambil ilmu dan juga ilmu yang bermanfaat, ya ilmu yang benar, yang hak, yang kita minta kepada Allah agar Allah ya tetapkan hati kita di atas tauhid kepada Allah dan diwakilkan dalam keadaan tauhid kepada Allah, dan jauhkan dari kesyirikan yang besar dan yang kecil, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, semoga kita semua diwakilkan dalam iman Islam di atas tauhid, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah dari saya pribadi yang baik, insyaallah kita sambung besok ke depan dengan bab tafsir tauhid asyhadati an la ilaha illallah. Itu tafsir makna tauhid dan makna syahadat la ilaha illallah. Masih ini ya, masih tentang syahadat. Ini penting juga. Yang baru berikutnya ke depan jenis-jenis kesyirikan. Jenis-jenis kesyirikan. Karena memang tidak boleh tidak ketika kita belajar tauhid, mengetahui tauhid harus juga mengetahui lawan daripada tauhid itu. Setelah bab ini berikutnya, setelah bab ini barulah yang disebutkan lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan dan macam-macamnya. Yang mungkin kita tidak sadari, kita bisa terjatuh ke dalamnya. Ya makanya kita belajar agar dengan belajar tersebut kita mengetahui hal ini adalah kesyirikan, sehingga kita bisa menjauhinya, menghindar darinya. Baik, kita cukupkan dengan satu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum.